Mari kita berdoa ya. Bapak dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa tentang, kami ingin belajar dari buku tentang sikap. Kami rindu Engkau boleh mentransformasi hidup kami melalui pelajaran malam hari ini. Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi seperti yang Tuhan mau, memancarkan sukacitamu, melakukan apa yang Tuhan mau, punya sikap-sikap yang seperti Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, dalam segala ketidaklayakan, Tuhan mengurapi, memampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama belajar pada saat ini, berkati dalam segala pergumulan perekonomian, pergumulan batin, pergumulan pelayanan, pergumulan pekerjaan, keluarga. Tuhan campur tangan, hadir, biarlah materi-materi yang dibagikan boleh menjadi jawaban terhadap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita hari ini akan belajar dari sebuah buku yang memberkati saya, dan saya yakin ini juga akan menjadi berkat buat kita semua. Eh, jadi bukunya itu Life is 10%. Oh, Life is 10% what happens to you and 90% how you react ya. Jadi ini hidup itu adalah 10% apa yang terjadi dan 90% bagaimana kita bereaksi terhadap 10% itu ya. Jadi ini menarik. Eh, Materi ini berbicara tentang sikap ya. Salah satu sikap yang dibahas itu adalah sikap sukacita, joy. Ya, jadi di dalam Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ya. eh, Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Di dalam kitab Filipi ini adalah kitab yang menekankan sukacita ya. Ada 19 kali kata sukacita itu ditekankan ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi, eh, Paulus sendiri mengalami eh, sebagai tahanan rumah ya, tidak ada kebebasan karena eh, diperlakukan oleh prajurit Romawi, karena waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Romawi. Rasul Paulus mengalami berbagai-bagai duka cita, pergumulan, penderitaan, tapi dia berkata, "Aku bersuka cita." Ya. Aku bersuka cita mengingat engkau. Aku bersuka cita eh, untuk memberikan jemaat Filipi nasihat, ayo bersukacita, begitu ya. Bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi kita melihat di dalam hidup ini, saudara sekalian, alasan bersukacita itu sangat limpah sekali, ya. Secara rohani, alasan kita bersukacita adalah kita sudah disatukan oleh Kristus, oleh rohnya, dengan rohnya, Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini berdampak luar biasa sekali ya. Mengubah kehidupan kita sepenuhnya.
mengubah kehidupan setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia bersatu dengan Allah. Ya Bapak Ibu ya. Dia bersatu dengan Allah sehingga dengan persatuannya dengan Allah ini itu mengubah seluruh aspek kehidupan. Itu mengubah seluruh aspek kehidupan, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hmm, kita mau melihat ketika kita udah terima Roh Kudus, ya, ada buah Roh Kudus, salah satunya adalah sukacita. Lalu secara konsep keselamatan adalah kita udah dibenarkan oleh Kristus, kita udah dipilih, diselamatkan, diampuni dosanya, disucikan, dan nanti kemudian satu waktu kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus sebagai mempelai perempuannya yang dikuduskan ya, yang dibanggakan, yang dikasihinya ya. Sekarang kita masih belum jelas ya, tapi nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka disitulah baru kita jelas. Nah, sukacita pun di dalam dunia ini kita mencicipinya, ya, mencicipi sukacita surgawi itu ketika kita sudah terima Kristus. Ya, kita sukacita itu diwujudkan dengan kita melayani, ya, Bapak Ibu ya. Melayani itu suatu sukacita, merendahkan hati, ya. Kemudian kita menemukan sukacita itu di dalam aspek-aspek kehidupan kita, ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana misalnya Bapak Ibu ya, ada orang yang namanya Nick Fujisik, itu tidak punya dua tangan, dua kaki, kakinya yang kiri itu tinggal berapa jari saja. Tapi bagaimana Nick Fujisik itu dalam proses hidup yang panjang begitu ya, pernah mau bunuh diri, lalu kemudian sekarang boleh menjadi seorang pembicara motivasi, pembicara firman Tuhan yang menguatkan banyak orang, sukacitanya mengalir ya, dia sudah menikah dengan orang Jepang, punya 4 anak ya, yang luar biasa. Jadi ada sukacita ketika ada pergumulan hidup ya. Ya dia tidak punya dua tangan, dua kaki, bayangkan Bapak Ibu ya. Suatu hidup yang tidak mudah ya. Ada lagi seorang yang bernama Johnny Erickson Tada, ketika dia waktu masih umur belasan tahun, umur sekitar umur 17, dia lompat ke sebuah danau dikira itu dalam, ternyata danau itu dangkal dan mengenai tulang belakang ya, lalu ada putus bagian tulang belakang ada yang syaraf uratnya putus begitu ya, lalu menyebabkan kelumpuhan dari bahu ke bawah ya, bisa menggerakkan tangan hanya itu aja, tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa sembuh ya sampai usia tua pun. Tapi si Joni Irek Sentada ini ya Bapak Ibu, dia mengatakan saya kok diberi ulang untuk memilih kondisi seperti ini, saya berani memilih ulang apa yang Tuhan izinkan. Saya cacat, saya tetap berani seperti ini karena ketika saya bertemu dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, sukacita itu dihidupi ya ketika bukan dengan segala keadaan yang nyaman, tapi dalam segala pergumulan. Ya, tapi ada sukacita di situ ya. Johnny Tada itu bisa menghasilkan karya-karya. Dia menulis lagu Johnny and Friends ya, nyanyi bersama anak-anak, buat rekaman, buat buku, buat tulisan dan lukisan dengan mulutnya melukis ya. Jadi itu gambaran sukacita yang
hidupkan Bapak Ibu ya. Karena kita sudah menerima dan mengenal Kristus. Ya, sukacita. Jadi bisnis kerajaan Allah ini adalah bisnis sukacita, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melihat banyak sekali kehidupan anak-anak Tuhan yang apa itu namanya bergumul, ya, tetapi sukacita Allah tetap ada dan dirasakan oleh kita anak-anaknya ya. Kita akan melihat tentang sikap ini ya. Jadi sukacita itu adalah salah satu sikap. Jadi menurut penulis buku itu adalah Charles Swindoll. Ya, Swindoll itu adalah seorang pernah menjadi pimpinan di Dallas Seminari, dan dia terus jadi penulis aktif ya, puluhan buku yang dia tulis, Charles Swindoll ya. Eh, itu bukunya bagus-bagus Bapak Ibu ya. Nah, dia mengatakan seperti ini. Sikap itu lebih penting daripada masa lalu, lebih penting daripada pendidikan, lebih penting daripada uang, daripada keadaan. Ya. Sikap lebih penting daripada kegagalan dan kesuksesan. Lebih penting dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan atau lakukan kepada kita. Lebih penting daripada penampilan, bakat, keterampilan. Sikap ini sehingga sikap itu akan membuat kita berhasil atau menghancurkan. Baik itu di sebuah perusahaan, ya, tempat pelayanan, gereja, atau bahkan rumah tangga. Sikap akan membuat kita berhasil atau menghancurkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu di sini kalau lihat dua orang di sini ya, kalau satu sikapnya negatif ya, ini penggambaran aja, saya memberikan penafsiran sikap negatif itu semua negatif ya, down, jelek. Yang satu wanita ini sikap yang positif, yang optimis ya, yang satu itu pesimis. Nah, Bapak Ibu kalau ketemu dengan dua orang ini bagaimana? Jadi kalau Bapak Ibu menyatakan ide-ide pendapat-pendapatnya, yang pesimis mengatakan sudah nggak bisa, nggak ada pengharapan. Ya kalau ketemu dengan orang begini kita nggak berkembang, Bapak Ibu ya. Tapi ketemu dengan orang yang optimis, ya, orang yang optimis secara realistis tentunya, yang secara yang Tuhan kehendaki, ya, optimis yang tepat, kita akan dibangun, kita akan bersemangat, kita akan bertumbuh ya. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri pernah mengalami kegagalan ya, kegagalan studi ya waktu menyelesaikan MTH di Malang. Di saat itu saya tidak bisa menyelesaikan proposal dan tesisnya. Lalu di tempat pelayanan saya tidak dilanjutkan di tahun 2022. Lalu saya membuat komunitas keluarga aktif belajar ini ya, yang 1 minggu sekali men-sharingkan buku begitu ya. Sampai sekarang sudah berjalan hampir 3 tahun di bulan Juni ini nanti ya. Nah, sekarang berkembang di tiap hari Rabu ada course-nya, ada kelasnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi saya bersyukur ya ketika meskipun alami kegagalan, ya mungkin apa kata orang ya sangat jelek ya, pandangan orang ya sangat jelek, tapi saya bersyukur saya bisa tetap teruskan pelayanan, ya lakukan yang saya bisa, dan sekarang saya menikmati sekali pelayanan keluarga aktif belajar ini karena eh, bisa belajar ya, bisa belajar. Satu sukacita yang besar kalau bisa belajar ya, mengerti ilmu-ilmu yang baru, pengertian-pengertian baru, dan bisa membagikan kepada orang lain. Ini sebuah pelayanan yang buat saya sangat memberkati ya, karena ketika saya belajar, saya diajar ya,
Saya mengajar diri saya sendiri, lalu kemudian mengajak orang lain sama-sama belajar, begitu ya. Jadi ketika istri saya juga ikut membantu pelayanan ini, ya, membagikan buku-buku, istri saya juga berubah. Saya pun juga berubah, ya. Jadi suasana di rumah lebih baik lagi, ya, kalau kita itu sama-sama belajar, ya, sama-sama menerapkan yang kita pelajari, ya. Jadi tentu suasana di rumah jadi lebih baik, begitu ya. Oke. Nah, dalam menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu ya, tidak semua lancar seperti yang saya sharingkan ya. Ada tantangan ya. Saya ketika saya pelayanan di gereja itu ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang menghambat misalnya ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan, saya pernah bertemu orang itu, dia mengatakan, kamu di sini tidak ada, tidak membawa manfaat apa-apa, begitu ya. Saya ingat itu ya. Jadi ketika dikatakan begitu, wah, tidak enak sekali tentu ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya sudah, bagaimana kita menghadapi setelah ketemu dengan orang itu setelah sekian tahun? Ya, setelah sekian waktu, ya belajar mengasihi, berbelas kasihan, belajar mengerti dia dalam segala pergumulan, ya. Jadi, dalam hidup ini kita akan bertemu dengan eh, kekecewaan ya, namanya kekecewaan karena diri sendiri, ya, kesalahan diri atau orang lain, pengkhianatan orang-orang yang kita percayai, ya Bapak Ibu, pelecehan, pengabaian. Seharusnya misalnya Bapak Ibu ya, orang tua harusnya melindungi anaknya, tetapi malah melecehkan ya. Lalu ada penyakit yang melemahkan, ada cedera, ada banyak sekali eh, bencana alam ya yang merugikan ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, peperangan ya, kalau kita sendiri misalnya berada di Ukraina atau di Palestina misalnya ya, menjadi korban, tidak mudah sekali Bapak Ibu ya. Kehilangan orang-orang yang kita kasih, harapan yang tidak terpenuhi ya, seperti misalnya saya mau menyelesaikan studi di MTH saya tidak bisa selesaikan ya, karena kesulitan menuliskan proposal, tesis, karena saya dalam hal menulis memang sangat lemah begitu ya. Kalau membagikan saya suka begitu ya. Membaca buku saya suka, belajar mengikut seminar seperti ini saya senang, sukacita saya. Tapi kalau suruh menulis, nah ini sejak S1 dulu di sastra Inggris itu menulis saya itu lemah ya. Kalau menulis itu pelajaran menulis writing satu, writing dua, writing tiga itu ada yang mengulang-mengulang gitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami impian yang hancur, pergumulan dengan masalah batinnya ya, kejiwaan. Bapak Ibu ada yang mungkin kehilangan mata pencarian seperti saya, tiba-tiba di PHK begitu ya. Tidak ada orang berharap di PHK begitu ya. Tapi ada maksud Tuhan yang baik. Setelah melewati beberapa waktu, justru saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang sulit dan membuat saya tidak bisa melanjutkan di pekerjaan itu. Kenapa? Sekarang ada kabel yang saya dirikan sehingga meskipun kabel ini masih kecil dan tidak ada apa-apa, tapi pelayanan ini memberikan sukacita buat saya ya. Saya bisa all out, bisa terus bertumbuh ya, melakukan penginjilan setiap waktu karena lebih bebas waktunya. Nah, jadi ketika melihat sesuatu yang terjadi, perspektifnya itu ada horizontal dan vertikal. Horizontal ini masukan-masukan dari sesama kita, pemikiran-pemikiran dari sesama manusia ya. Vertikal, pemikiran Tuhan. Jadi kita melihat dari kacamata Tuhan, apa yang terjadi, apa yang
kita alami, bagaimana mengatasinya. Nah, ada perspektif-perspektif ya, perspektif yang dari sesama atau perspektif yang dari ilahi, dari Tuhan ya. Nah, kita butuhkan memang perspektif-perspektif dari Tuhan dan sesama ya. Misalnya perspektif horizontal ketika saya tidak bisa melanjutkan pelayanan saya, dia seorang rekan ngomong, udah kamu kerjakan aja pelayanan keluarga ini begitu. Nah, itu horizontal. Yang vertikal ya bisa melihat maksud Tuhan ya, meskipun mengalami hal yang buruk karena kan kalau kehilangan mata pencarian kan ini berpikir ini saya punya dua anak ya yang studi, yang sekolah di sekolah yang butuh biaya besar ya, sekolah yang baik. Bagaimana kelanjutan ke depannya? Tapi puji Tuhan, Tuhan mencukupkan sampai sekarang gitu ya. Saya sangat bersyukur. Oke, Bapak Ibu, kita semua itu berada di dalam pencarian ya. Jadi kita sama-sama bergumul dengan pergumulan-pergumulan kehidupan ini ya. Nah, dan memang kita satu-satunya orang yang memilih bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang hidup berikan kepada kita ya. Ada yang mengatakan kalau saya diberikan apa namanya apel yang sudah jelek, saya buat apple pie. Nah, ada orang yang optimis begitu ya. Jadi apa yang diberikan dari kehidupan ini dibuatlah, dibagikanlah sesuatu ya. Jadi dalam kehidupan ini seperti Nick Vujicic yang tidak punya dua tangan, dua kaki, Johnny Erickson ya, dan masih banyak lagi. Mereka pakai ketidakmampuan mereka itu malah dipakai untuk memotivasi orang. Justru kalau yang memotivasi adalah orang-orang yang lengkap badannya, ya, semua baik ya, memotivasi orang-orang yang cacat misalnya tidak punya apa namanya, tidak punya anggota badan lengkap, ya maka yang sesama yang tidak punya badan lengkap inilah yang akan dapat memotivasi ya. Kalau yang badan lengkap ya orang mengatakan ya kamu sehat ya. Kamu nggak tahu pergumulan saya untuk memakai baju bagaimana. Ya kamu tidak apa-apa. Misalnya mata yang tidak bisa melihat ya. Orang buta misalnya. Orang yang sesama orang buta lah yang akan bisa menguatkan orang-orang itu ya. Ada penulis lagu yang tidak bisa melihat ya, tapi bisa menuliskan lagu yang begitu banyak. Nah, lagu-lagu pujian Kristen ya. Jadi hidup ini bukan apa yang terjadi, yaitu 10%, tapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Itu yang lebih penting, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang Rasul Paulus tekankan di dalam kitab Filipi ya, untuk kita menyikapi kehidupan ini secara tepat begitu ya. Misalnya, sikap bersuka cita lebih menolong kita mengarungi gelombang dan badai dan tantangan yang menghadang kita. Ya, orang yang bersuka cita lebih terbantu ya daripada orang yang tidak bersuka cita. Apalagi orang yang mengeluh ya, zamannya setelah orang Israel keluar dari Mesir, ya Bapak Ibu, orang Israel keluar dari Mesir, eh, orang Israel ketika keluar dari Mesir, Bapak Ibu, mereka itu sudah melihat karya Tuhan, melihat tula-tula yang Tuhan berikan keluar dari melewati laut Tiberau, laut yang dibelah oleh Tuhan ya. Ketika mereka sudah sampai, mereka dalam ketakutan dikejar oleh prajurit-prajurit yang terbaik dari Mesir ya. Dengan kereta berkuda, mereka tidak ada senjata apa-apa, mereka lari ya. Ketakutan tunggang langgang begitu. Tapi bagaimana mereka melihat karya Tuhan itu, mereka tidak berdaya apa-apa dengan tetapi Tuhan
menjaga mereka melawan Israel ya. Jadi air dikembalikan ya ketika tentara pilihan dari Mesir itu berjalan dengan kereta-kereta kudanya itu langsung eh, di apa itu langsung dimakan oleh apa itu ditenggelamkan oleh Tuhan begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat setelah orang-orang Israel melihat karya Tuhan demi karya Tuhan, mereka mengeluh Bapak Ibu ya. Nggak ada makanan mengeluh, nggak ada minuman mengeluh ya. Udah lebih baik kami di Mesir saja, lebih baik kami mati di Mesir. Kenapa kami harus mati di padang ini ya? Mereka nggak melihat karya-karya Tuhan ya. Tuhan marah kepada orang-orang Mesir ini ya, Bapak Ibu. Saya saya pikir itulah sikap kita nih Bapak Ibu ya. Saya bersyukur di sini Bapak Ibu ya. Ada rekan saya yang join di sini ini dalam pergumulan perekonomian yang berat, tapi tetap beriman kepada Tuhan ya. Tidak ada biaya untuk membayar cicilan motor begitu ya. Tidak ada biaya untuk ini, tapi bersama-sama berdoa melihat karya Tuhan menolong ya. Ada orang yang memberikan dukungan sehingga masalah cicilan motor bisa selesai, mengurus SIM dan yang lain-lain, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang paling ini Jane Canfield mengatakan ya dalam tulisan Charles Swindoll mengutip Jane Canfield yang berkata, orang paling bahagia jarang sekali yang paling kaya atau paling cantik atau bahkan yang paling berbakat. Orang yang bahagia tidak bergantung pada kegembiraan dan kesenangan yang disediakan oleh pihak luar. Jadi kebahagiaannya tidak bergantung dari luar, tapi lebih pada dari dalam ya. Mereka menikmati hal-hal yang mendasar, yang seringkali sangat sederhana. Hal-hal yang mendasar seringkali sangat sederhana dalam kehidupan ini ya. Jadi artinya Bapak Ibu, contoh pengertiannya adalah Bapak Ibu kalau kita bisa BAB ya, bisa buang air besar, air kecil dengan normal. Itu suatu sukacita Bapak Ibu ya. Satu hal yang kita perlu syukuri. Saya bertemu seorang bapak yang BAB-nya harus keluar di luar Bapak Ibu ya, pakai kantong. Kantongnya itu beli satu kantong ini pakai BPJS memang. Dia ngomong satu kantongnya 50.000. Jadi itu untuk kira-kira 1 minggu ganti ya. Nah, Bapak Ibu, ya bukan masalah kantongnya. Bapak Ibu merasa tidak nyaman begitu loh bahwa kotoran itu keluarnya di kantong di luar begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa BAB dengan lancar ya, normal semua, itu satu hal yang kita bisa bersyukur. Contoh mata yang melihat ini. Kalau mata saya ini diganti triliunan, uang triliunan nih Bapak Ibu ya. Triliunan itu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya nggak akan tukarkan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan menukarkan mata saya dengan 100 triliun misalnya. Dikasih 100 triliun mata saya diambil, saya lebih memilih mata saya. Karena dengan mata ini saya bisa untuk melakukan pekerjaan saya begitu ya. Dan termasuk salah satunya juga yang lain-lainnya adalah bisa telinga mendengar, mulut berbicara, pikiran yang bisa belajar firman ya. Kalau pikiran kita ini tidak bisa belajar firman, tidak bisa mengerti firman, satu yang mengerikan Bapak Ibu ya. Makanya ketika Bapak Ibu bisa join ya, ini satu sukacita, apalagi dibantu didukung dengan teknologi Zoom. Bapak Ibu ini ada Ibu Tanti yang tadi saya perkenalan dari Papua ya, ada yang dari luar pulau, ada yang dari mana-mana, dari kota berbagai kota begitu. Ini satu hal yang kita perlu syukuri ya, hal yang kita bisa bersuka cita.
Belum lagi ada kesempatan-kesempatan yang lain, Bapak Ibu ya, kesempatan studi, kesempatan mengabarkan Injil, kesempatan melayani ya, ada yang melayani anak-anak, ada yang melayani anaknya sendiri ya. Bapak Ibu, orang tua sebagai orang tua itu juga satu sukacita karena eh, ada orang yang tidak punya anak, ada orang yang anaknya sudah pergi ke luar negeri ya. Jadi semua bersifat terlimited ya, terbatas ya, suatu hal yang bisa berubah. Kayaknya ketika bisa bersama-sama itu menjadi hal yang mahal Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita pada di luar negeri untuk ketemuan makan bersama aja berarti berapa uang yang disediakan untuk tiket dari luar negeri hanya untuk bisa makan berkumpul bersama. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Hal yang sederhana tapi suatu hal yang sukacita. Ini dilanjutkan lagi, mereka tidak membuang waktu untuk berpikir bahwa padang rumput lain lebih hijau. Ya, keluarga lain lebih bagus, ya. Apa itu maksudnya istri, ya, pasangan orang lain lebih bagus, ya. Belajar puas, ya, belajar bersyukur. Mereka tidak merindukan hari kemarin atau hari besok. Mereka menikmati saat ini, senang untuk hidup, menikmati pekerjaan mereka, keluarga, hal-hal yang baik di sekitar mereka. Mereka mudah beradaptasi, mereka bisa mengikuti arah angin, menyesuaikan diri, ya, menikmati kontes kehidupan ini, merasakan diri selaras, ya. Mata mereka memandang keluar, mereka orang yang sadar, ya, penuh kasih sayang, mereka memiliki kapasitas untuk mencintai. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan dari hal-hal yang dari luar, tapi lebih kepada dari dalam. Ini tulisan Paulus Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, dicambuk ini ya, Bapak Ibu ya. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali aku, ini dicambuk yang disesa ini, setiap kali 40 kurang satu pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu bayangkan inilah seorang yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang menuliskan kitab-kitab yang cukup banyak di Perjanjian Baru ya. Dia mengatakan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu ya. Bapak Ibu, mengerikan sekali nih saudara-saudara palsu ini. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu, Pak Rasul Paulus lah ini yang menuliskan untuk kitab Filipi untuk kita bersukacitalah ya panggilan untuk bersukacitalah 19 kali dalam surat Filipi ya dia tuliskan bersukacitalah beliau sendiri mengalami pergumulan seperti ini ya Ke- kegembiraan adalah pola berpikir yang positif ya optimis secara ke depan sukacita itu adalah pilihan yang kita buat apapun yang sedang kita alami, kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, berkat-berkatnya buat kita, Bapak Ibu ya. Hal-hal yang bisa kita syukuri. Setiap dalam pergumulan kita, kita bisa melihat misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan keuangan, ekonomi. Lihatlah bahwa Tuhan sudah memelihara sampai sekarang. Ya.
Kita bisa percaya dengan iman kalau Yesus saja sudah diberikan kepada kita. Masakan masalah ekonomi Tuhan tidak tolong, ya, atau masalah-masalah lainnya. Kalau diri Tuhan saja Tuhan sudah berikan, kenapa Tuhan kita meragukan bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita? Tentu Bapak Ibu, kita perlu punya pikiran Kristus, ya, pikiran yang puas, yang berpikir secara tepat begitu, ya. Kita lihat kitab-kitabnya di Filipi 1 ayat 3-4, Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini yang Rasul Paulus katakan, ya. Aku berdoa dengan sukacita setiap kali aku berdoa untuk kamu. Lalu kemudian di dalam kata-kata Tuhan Yesus, dalam Yohanes 15 ayat 11, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan ingin Bapak Ibu, ya, hidup kita ini mengalami sukacita yang penuh dari Tuhan. Filipi 2 ayat 1 dan 2, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu, memang suatu kehendak Tuhan untuk kita terus bersukacita dalam kehidupan ini, ya. Nah, saya pikir kita sampai saya break dulu di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, komentar atau ada tambahan-tambahan. Kita sama-sama saling dialog di sini, ya, interaksi dulu. Silakan Bapak Ibu, saya stop share dulu. Silakan kalau dari Bapak Ibu ingin menambahkan, ingin berpendapat, ingin memberikan pendapatnya, silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang hal ini? Sampai sini? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan apa itu pendapatnya? Kalau Bapak Ibu belum ada, saya ingin menyetelkan sebuah lagu dari YouTube tentang topik kita ini, ya, tentang sukacita kita ini. Materi ini saya ambil dari ChatGPT, lalu kemudian minta tolong Sunu yang membikinkan lagunya. Jadi Bapak Ibu lihat topik kita hari ini ada lagunya, ya. Kita akan mendengarkan. Lebih dari harta dan masa lalu, lebih dari kata yang orang ucapkan, sikapku tentukan langkah hidupku, menjalani hari dengan keteguhan. Ada badai yang hangat dan ada jalan yang berliku, tapi hatiku tetap teguh menatap harapan yang baru. Sikapku menentukan arah hidupku, bersukacita dalam gelombang waktu, bukan karena dunia, bukan karena keadaan, tapi karena ku tahu ada Tuhan pimpin jalanku.
bersuka cita dalam gelombang waktu. Bukan karena dunia, bukan karena keadaan, tapi karena ku tahu ada Tuhan pimpin jalanku. Pimpin jalanku, tak perlu iri dan tak membandingkan. Bahagia itu dari dalam jiwa, belajar mencintai, belajar memberi, melangkah taat dengan hati yang penuh syukur. Tak selalu mudah, kadang ku jatuh, namun ku bangkit dan terus melangkah. Sebab hidup bukan hanya tentang yang terjadi, tapi tentang bagaimana ku menyikapinya. Lebih dari hati. Oke, Bapak Ibu. Ada yang ingin berkomentar sesuatu? Mau ada pendapat sesuatu yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Saya beri kesempatan. Ya, silakan, Bu Teni. Ada yang ingin Disuruh apa menyampaikan? ini? Oh, ada komentar sesuatu tentang sikap bersuka cita? Ingin melengkapi juga boleh. Oke. Ya, apakah Telat nih ada? aku. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan ya. Oke, oke ya. Jadi saya sementara unmute dulu semua. Eh, oke, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materinya. Eh, saya akan lanjutkan materinya ini, Bapak Ibu ya. Eh, jadi ini tadi tentang sikap itu, bagaimana sikap ini sangat penting, Bapak Ibu ya, menentukan hidup kita. Apa yang terjadi 10%, bagaimana kita bereaksi itu 90%, Bapak Ibu ya. Ada misalnya contoh seorang ibu atau seorang wanita yang di dikhianati suaminya, suaminya berselingkuh ya. Nah, ada wanita-wanita yang bisa melewatinya, Bapak Ibu ya. Mereka menerapkan prinsip-prinsip rohani. Mereka tetap mempertahankan pernikahan, mengampuni, mengasihi, melayani suaminya, memperjuangkan kembali. Akhirnya pernikahan ini dipulihkan, ya. Ini kisah Ibu Eli yang dikhianati suaminya belasan tahun, tapi kemudian suaminya boleh kembali, mereka membangun pernikahan yang baik ya. Eh, Ibu Eli yang mendirikan Persekutuan Victory di Surabaya. Ada YouTube-nya ya. Sekarang beliau dipakai untuk menjadi orang-orang yang menguatkan para ibu-ibu yang mengalami suami-suami mereka berselingkuh ya, banyak yang ditolong Bapak Ibu ya untuk suaminya pernikahannya dikembalikan ya Bapak Ibu. Ini pelayanan yang bisa dilakukan oleh beliau ya. Ini pelayanan yang bisa dilakukan oleh beliau yang sudah pernah mengalami diselingkuhi oleh suaminya belasan tahun, ya 12 tahun sekitar itu. Akhirnya dimenangkan suaminya, lalu bayangkan ya, setelah diselingkuh itu ada anak dari selingkuhannya yang dipelihara oleh Ibu Eli ini. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini butuh kasih yang besar ya, tapi luar biasa. Beliau sudah memberkati banyak wanita-wanita ya, banyak orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itulah keputusan ya. Ada orang yang tidak putus asa, tetap berdoa, tetap berjuang,
Dan mereka melihat sukacita yang besar itu ketika Tuhan menjawab doa mereka, ketaatan mereka akan firman itu memulihkan relasi suami istrinya. Bapak Ibu tentu itu case-case ya, case by case. Bapak Ibu ya tidak bisa dihantam rata semuanya begitu ya. Jadi artinya perlu case by case, perlu konselor, konseling yang menolong, perlu dukungan hamba-hamba Tuhan menolong ya. Kalau ada KDRT yang membahayakan jiwa bagaimana, itu topik topik yang berbeda, cuman maksudnya eh, bagaimana dengan perceraian ya, dan bagaimana, nah itu nanti ada pembahasan tersendiri, tapi intinya memang pernikahan tidak mudah, hidup tidak mudah, ya. Pelayanan di gereja juga tidak mudah, ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat ini dalam hal menghadapi untuk kita memilih sikap sukacita itu tentu eh, tidak sederhana itu, ya. Tetapi tentu ada hal-hal yang melengkapi yang lain. Misalnya dalam hidup ini kita bertemu dengan dilema-dilema ya. Menurut Charles Swindoll, dilema ini pencuri kegembiraan. Ada 3 macam dilema ya, dilema kehendak, dilema emosional, dilema geografis. Contoh dilema kehendak itu kita ingin studi misalnya ya, seorang suami istri muda ingin studi, tapi keuangannya terbatas. Kalau studi itu mahal, keuangan terbatas, ya, membesarkan anak atau studi. Nah, ini dilema Bapak Ibu ya. Ada dilema emosional, ya. Dilema emosional ini misalnya ada apa namanya? Ada teman-teman yang mengkhianati kita, tapi kita masih sayang kepada mereka. Kita membutuhkan mereka. Nah, ini yang namanya dilema. Dilema geografis. Orang ditawari pekerjaan di luar kota dengan gaji yang tinggi, lebih tinggi daripada di kotanya. Tapi kalau di luar kota dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, ini dilema Bapak Ibu ya. Nah, kembali untuk memilih dari dilema-dilema itu perlu orang mempertimbangkan kembali pentingnya Kristus dalam kehidupan ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Kristus itu memimpin hidup kita, ya tentunya kita akan menjawab dilema-dilema ini bersama dengan Kristus dalam pergumulan-pergumulan kita. Nah, ini yang lain lagi, topik yang jadi eh, yang lain lagi adalah memelihara hubungan dengan orang-orang dalam hidup kita ya. Ini ada pertanyaan, seberapa pentingkah kita? Ini menarik indah tulisan-tulisannya ini ya. Lebih dari yang Anda pikirkan. Seekor ayam jantan kalau dikurangi ayam betina sama dengan tidak ada lagi anak ayam. Jadi kalau ayam betinanya menganggap tidak penting ada ya, tidak akan ada bayi ayam Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu, artinya suami istri kalau tidak ada istri atau tidak ada suami ya tidak ada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Seberapa pentingnya kita sangat penting. Ya, kelok itu kalau dikurangi petani ya kelok itu makanan-makanan seperti makanan-makanan ya, snack-snack begitu atau uh, sebuah produk begitu ya. Kalau tidak ada petaninya ya tidak ada jagungnya. Pabrik paku ya tutup. Apa gunanya pabrik palu? Ya, kalau pabrik paku tutup, apa gunanya pabrik palu? Menunjukkan pabrik paku itu penting. Ya, kejeniusan Paderewski ini seorang pemain biola yang hebat. Tidak akan tidak akan terlalu besar dampaknya jika tidak ada tuner piano yang muncul ya. Ya, yang membetulkan piano atau ya ini juga dia pinter juga piano. Pembuat kerupuk akan lebih baik lagi jika ada pembuat keju. Ahli bedah yang terampil masih membutuhkan supir ambulan untuk mengantarkan pasien. Kalau
ada ahli bedanya, nggak ada supir ambulans yang terampil, ya nggak ada pasien yang bisa dioperasi, Bapak Ibu ya. Jadi artinya seseorang itu membutuhkan seseorang yang lainnya, Bapak Ibu ya. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. We need others, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau tahu sejak tahun 2022 itu yang membuat flyer itu adalah anak saya, ya. Yang memberikan dukungan doa, ya ada anak-anak saya begitu. Yang memberikan dukungan pelayanan, ada teman, rekan, eh, istri, ya. Jadi kita butuh orang lain dalam hidup ini. Oke, jadi keluarga, teman, ya, itu membuat hidup menjadi lebih menyenangkan, Bapak Ibu ya. Eh, Penulis Charles Swindoll ini sering bertanya kepada orang-orang ya, kamu bisa seperti ini, siapa yang menolong kamu? Nah, dia suka begitu ya. Kalau kamu bisa seperti ini, hebat seperti ini, siapa orang-orang yang berjasa? Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan itu suatu kebiasaan ya. Nah, seorang profesor psikologi yang bernama Julian Holt Lunstad ya, ini saya pakai pembacaan bahasa Indonesia ini ya. Profesor psikologi dan ilmu syaraf menemukan Bapak Ibu bahwa kesepian dan isolasi sosial itu 2 kali lebih berbahaya daripada orang yang terkena obesitas, Bapak Ibu. Ya, kesepian itu bahaya banget dan banyak orang yang mengalami kesepian, Bapak Ibu ya. Makanya kita di dalam Kristus, kita ini punya saudara seiman dimanapun, Bapak Ibu. Itu adalah saudara seiman kita. Jadi kita ini saling membutuhkan Bapak Ibu ya untuk supaya sehat mental. Jadi artinya untuk bersuka cita ya kita butuh sesama kita Bapak Ibu. Makanya untuk bersuka cita Tuhan itu menaruh gerejanya. Kita boleh menikmati, memanfaatkan, mendapat manfaat sebesar-besarnya dari gereja Tuhan. Saya bisa ada seperti ini karena ada gereja Tuhan yang menopang Bapak Ibu ya, yang mendukung pelayanan saya ini. Tanpa orang-orang yang dipakai Tuhan mendukung pelayanan ini, tidak bisa. Pelayanan ini kalau Bapak Ibu tidak hadir pada saat ini, ya tidak jalan Bapak Ibu ya. Tapi karena ada Bapak Ibu hadir, meskipun hanya beberapa orang saja, buat saya sudah sangat memberkati dan berarti. Kita bisa belajar bersama-sama. Ya, kehadiran Bapak Ibu, doa, daya, dana, dan dukungan itu sangat berarti buat pekerjaan Tuhan ya. Kita ini unik Bapak Ibu ya. Jadi kita saling membutuhkan. eh Bahaya dan risiko itu tidak merusak persahabatan sejati, justru memperkuat Bapak Ibu ya. Kalau ada bahaya dan risiko. Karena itu penting kita ini hadir untuk orang lain. Berani mengambil risiko untuk orang lain ya. Jadi itu membawa sukacita. Contoh ada orang dianiaya Bapak Ibu, ada orang yang tampil di situ melindungi orang yang teraniaya itu bisa ditolong. Ini sebuah contoh saja ya, sebuah komunitas itu bisa melakukan sesuatu. Nah ini, sekarang di topik lain yang kalau menghadapi ketidakharmonisan bagaimana? Ya jadi artinya Bapak Ibu, suami istri, rekan pelayanan, tidak bisa selalu punya kesepakatan, tidak bisa selalu punya kesamaan berpikir, bisa berbeda-beda. Ya, kebiasaan berbeda, pola pikir berbeda. Tetapi ketidaksepakatan ini tidak perlu sampai menghasilkan perilaku yang memalukan dan picik ya Bapak Ibu ya. Contoh saya ingat di satu gereja yang saya pernah layani di kota Surabaya saya sebutkan ya di kota tertentu itu ada rapat majelis, selesai rapat TV-nya hamba Tuhan itu karena ada perbedaan pendapat, dia marah nggak suka, TV-nya hamba Tuhan itu dibanting Bapak Ibu.
Jadi ya itulah ya. Akhirnya dibelikan lagi kembali. Nah, Bapak Ibu artinya kita tidak harus melakukan hal-hal yang picik ya. Oke lah kalau ada perbedaan pendapat, oke lah. Kita bisa setuju untuk hal-hal yang kita tidak setujui. Ya, artinya kita boleh sepakat untuk sepakat tidak sepakat begitu ya. Artinya bisa tetap menerima bahwa kita setuju ada perbedaan pendapat. Ya, tidak apa-apa. Dan kalaupun tidak setuju, tidak perlu menyimpan dendam. Yang kita bisa lakukan adalah ya mau membuat rekonsiliasi yang ada tiga hal penting. Tujuannya adalah pemulihan, bukan menghukum. Sikap kita adalah memberi kasih karunia, ya, bukan paksaan. Landasannya itu adalah Kristus. Landasan penyelesaian ketidakharmonisan itu adalah Kristus, bukan logika, gereja, tradisi, atau kehendak kita. Jadi yang utama adalah Kristus. Jadi kita di situ perlu belajar akhirnya banyak memberi pengampunan dan toleransi. Ya, toleransi itu menerima perbedaan-perbedaan dari orang lain. Topik yang lain, ya, yang bicara tentang mendukung ke arah sukacita, hidup memilih bersukacita, ya kita bertemu dengan yang namanya kalau ada orang lain lebih sukses bagaimana? Kalau kita ada keserakan bagaimana? Keserakan ini artinya ingin semuanya untuk aku, ya. Tidak pernah puas, ya. Ingin lebih, 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 lebih lagi. Nah, ini bahaya, bahaya Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan keserakahan ini adalah kanker dari sikap Bapak Ibu ya. Orang karena harta rusak hubungan keluarga. Karena harta orang itu rela melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, ada anak yang tuntut ibunya karena ibunya ternyata memalsukan eh, eh, tanda tangan untuk dapatkan harta. Jadi kacau sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini karena keserakan akan uang ya dan yang keserakan akan yang lainnya. Jadi yang lain lagi adalah membandingkan diri dengan orang lain Bapak Ibu. Kalau orang yang berbahagia itu apa ya? Orang yang tidak membandingkan dengan orang lain ya. Getting your eyes off other. Tutup mata ya. Tidak usah membandingkan orang lain eh di sebelah rumah saya itu rumahnya lebih bagus, lebih ada mobil, uang lebih banyak, istri lebih cantik dan lebih kita belajar untuk puas dengan saya perlu belajar puas dengan apa yang saya miliki ya. Saya punya rumah, saya punya istri, saya punya anak-anak yang cerdas, yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh dengan baik. Saya belajar puas Bapak Ibu dengan pelayanan saya. Seorang lain yang jadi sudah dipendetakan ya. Seumur saya itu sudah banyak yang dipendetakan rekan-rekan saya masih evangelis. Enggak apa-apa, saya bersyukur ya. Saya belajar puas. Tentunya kalau Tuhan mau kasih, saya terbuka Bapak Ibu ya dengan berkat-berkat Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan belum kasih, saya belajar puas ya. Belajar melihat yang di bawah saya, ada rekan-rekan saya yang masih belum punya rumah. Ya, ada rekan-rekan saya yang bergumul dengan masalah ini dan itu ya, lebih sulit daripada saya. Jadi saya perlu melihat yang di bawah dan mensyukuri ya kalau contoh Bapak Ibu saya mendengar seorang rekan yang nggak bisa lihat mata satunya. Mata satunya perlu dijaga. Bapak Ibu, saya belajar bersyukur nih mata saya berfungsi ini ya. Jadi saya tadi udah ngomong kok mata saya ditukarkan itu dengan triliunan saya nggak mau kasih ya. Jadi artinya nggak usah saya iri hati dengan orang lain memiliki ini dan itu. Belajar puas Bapak Ibu ya. Melihat, mengenali berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Nah, menurut saya inilah sukacita dan kebahagiaan yang kita bisa alami ya.
Nah, lalu kedewasaan ya, kedewasaan terus kita kerjakan dalam hidup ini ya. Kedewasaan itu tanda-tandanya adalah ketika kepedulian kita kepada orang lain lebih besar daripada kepedulian kita terhadap diri sendiri. Ketika kita mendeteksi ada kejahatan atau bahaya sebelum menjadi kejadian, kita udah bertindak dulu ya. Ketika kita memiliki kebijaksanaan dan pemahaman serta pengetahuan, ya, jadi Bapak Ibu belajar itu tindakan yang tepat Bapak Ibu ya. Karena apa? Belajar ini ketika Bapak Ibu memiliki ilmu-ilmu seperti sikap seperti ini, ketika ilmu ini tidak bisa diambil dari kita. Tapi kalau Bapak Ibu seperti contoh kebakaran di LA Bapak Ibu ya, yang rumah itu 50 M, rumah artis-artis itu ya, sampai 500 M lebih ya, terbakar dengan dalam hitungan jam, habis lenyap ya. Dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, habis lenyap dalam sekejap. Tapi kalau Bapak Ibu kita dapat firman, dapat pengertian-pengertian, ini nggak bisa lenyap, nggak bisa habis Bapak Ibu. Kita bisa menikmati dan memakainya ya. Oke. Contoh suatu hari itu Thomas Alva Edison itu mengalami kebakaran rumah Bapak Ibu ya, kebakaran tempat kerjanya ya, hasil-hasil kerjanya itu lenyap semua. Dalam api yang mengepul besar itu anaknya datang lihat lihat Thomas itu kok tenang-tenang ya. Lalu Thomas Alva Edison itu bilang sama anaknya, "Nak, pulang kamu. Cepet panggil ibumu. Ibumu belum pernah lihat api sebesar ini." Jadi, jadi, jadi melihat api sebesar ini belum pernah. Ayo panggil ibumu ya untuk supaya belajar ada api yang sebesar ini, ya Bapak Ibu ya. Jadi sikapnya ada yang tentu bisa orang yang sikapnya itu depresi down ya, tapi ini sikap belajar dari Thomas Alva Edison membuat dia api yang besar pun ini bisa orang perlu belajar. Ya Bapak Ibu dalam hidup ini kita bisa belajar dalam segala keadaan nih Bapak Ibu ya. Bagaimana dalam kondisi seperti Paulus itu ya, ke mengalami kedinginan, kelaparan, karam kapal, bahaya di laut, di darat, di padang, dicambuk, mengalami ini dan itu banyak sekali. Kita ini masih kecil sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu apa yang paling sulit coba? Ya mungkin keuangan sulit. Hanya itu aja. Pernah nggak sampai dicambuk, dimasukkan penjara karena Injil? Belum sampai sana, Bapak Ibu. Apalagi disalibkan seperti Kristus. Ya, jadi kita masih 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 jauh daripada yang namanya kesukaran dan penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi ya oke lah, mari kita menikmati kesulitan kita masing-masing. Ya, ketika kita ya ini lanjutkan ya. Tanda-tanda kedewasaan itu adalah ketika kita tidak hanya memiliki cita-cita yang tinggi, tapi juga disiplin melaksanakannya. Ya, nah ini yang menurut saya ada orang yang punya cita-cita yang tinggi, muluk-muluk, tapi nggak ada pelaksanaannya. Nah ini tidak ada kedewasaan ya Bapak Ibu itu. Ketika emosi kita marah, ya misalnya, apakah ada tanggung jawab ketika emosi kita adalah marah oleh karena tanggung jawab dan perhatian, ya. Jadi marahnya itu karena kita mau melakukan satu tanggung jawab dan perhatian. Contoh itu ada hamba Tuhan marah kalau ada jemaatnya itu tidak menghargai ibadah. Nah, itu marah yang tepat Bapak Ibu ya. Kesadaran kita akan kebutuhan diimbangi dengan belas kasihan dan tindakan. Ini contoh-contoh kedewasaan Bapak Ibu ya. Ketika kita tidak hanya memahami suatu tugas, tetapi juga memiliki ketabahan untuk bertahan sampai selesai. Ketika kita memiliki kemauan untuk berubah, setelah kita yakin bahwa koreksi itu perlu dilakukan. Ketika kita memiliki keinginan untuk bertumbuh secara rohani dengan membaca dan menerapkan firman Tuhan. Jadi ini kedewasaan itu proses umur hidup ya. Ini saya sendiri pun masih jauh dari sempurna, masih perlu banyak bertumbuh dan
menjadi dewasa ya. Penulis Fred Cook merangkumkan kedewasaan itu adalah kemampuan melakukan pekerjaan baik saat diawasi atau tidak, menyelesaikan pekerjaan begitu pekerjaan itu dimulai, ya, membawa uang tanpa menghabiskannya. Dan yang terakhir, namun tidak kalah penting, kemampuan untuk menanggung ketidakadilan tanpa ingin membalas. Tanda kedewasaan itu ya bisa menghargai orang, bisa mengafirmasi orang. Jadi ada langkah-langkahnya, lihat ke dalam diri ya, apakah ada eh, apakah ada ilah lain yang kita sembah ya melebihi daripada Tuhan. Ya. Kita ini soalnya pabrik ilah Bapak Ibu ya. Berkat-berkat Tuhan itu bisa kita menjadi utamakan daripada Tuhan begitu. Semua yang baik Tuhan berikan itu bisa menjadi ilah Bapak Ibu ya. Contoh HP. HP itu baik, tapi ada seorang anak membakar ayahnya karena HP yang jadi ini kan sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu ya. Ini contoh saja ya. Jadi kalau ada sesuatu yang melekat, kita belajar melepaskan sama Tuhan. Yang kedua itu belajar melihat sekeliling dan coba menolong orang lain. Lalu yang ketiga itu lihat ke atas dan bersuka cita apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita ya, menyelamatkan kita, menjadikan kita anaknya. Menurut saya itu satu sukacita yang tidak bisa diambil dari diri kita ya. Sukacita itu bisa saja bersifat fisik kita, usia itu bisa bersifat masalah fakta ya, artinya kita terus menjadi tua, umur terus tambah. Tapi kedewasaan itu sebuah pilihan. Ya. Ketika kedewasaan terjadi, keseimbangan menggantikan ekstrim. Kepercayaan diri yang berpengalaman menggantikan perasaan tidak aman yang tidak nyaman. Pilihan yang baik menggantikan pilihan yang salah. Jadi itulah manfaat kedewasaan Bapak Ibu ya. Kepuasan adalah menjadi sifat yang dipelajari ya, bukan dengan sendirinya sudah ada. Hmm, oke, saya cepat aja. Bagaimana memiliki kehidupan menyenangkan dan kehidupan yang sejahtera. Kalau kalau Yunani itu mengatakan jadilah bijaksana, orang Romawi berkata jadilah kuat, disiplinkan dirimu. Agama mengatakan jadilah baik, sesuaikan diri Anda. Epikureanisme mengatakan jadilah sensual dan puaskanlah dirimu ya. Pendidikan mengatakan jadilah banyak ilmu, kembangkan diri Anda. Psikologi mengatakan jadilah percaya diri, tegaskan diri Anda. Materialisme berkata jadilah posesif, ya, memiliki sebanyak mungkin, senangkan diri Anda. Asketis mengatakan jadilah rendah hati, aniayalah diri Anda, ya, tekanlah diri Anda. Humanisme berkata jadilah orang yang mampu, percayalah pada diri sendiri. Kesombongan berkata jadilah superior, promosikan dirimu. Tetapi Kristus berkata jadilah tidak egois, rendahkanlah dirimu. Jadi sukacita itu ketika di dalam Filipi itu anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu. Nah, itu sukacita yang dalam Kristus ya. Ini dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk hidup dalam kerendahan hati, tujuan hidup kita adalah tertarik kepada orang lain, membantu mereka mencapai kebaikan tertinggi, sehingga kita menjadi berfokus kepada orang lain dalam prosesnya. Oke, ini terakhir kita belajar kebijaksanaan ya. Kita hari ini sudah belajar, malam ini kita belajar kebijaksanaan ya tentang bersukacita, bersikap, memilih sikap ya, karena sikap ini akan menghancurkan atau membuat kita berhasil ya. Lalu menemukan kegembiraan ya, mengatasi dilema kehidupan, menjaga hubungan, meredakan ketidakharmonisan, membebaskan diri dari iri dan ketidakpuasan yang salah, menemukan keseimbangan dan kedewasaan ya, menjalani hidup dengan bahagia dengan dan sejahtera dengan rendah hati melayani orang lain. Soli Deo Gloria ya. Kita cukup di sini. Silakan Bapak Ibu boleh menambahkan
boleh melengkapi ya, atau kita saling belajar bersama-sama, atau ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu butuh didoakan. Silakan ya, ini ada waktu untuk kita boleh saling berinteraksi Bapak Ibu ya. Silakan ada yang ingin bersaksi, ingin menambahkan, silakan. Saya sudah kasih kesempatan bisa bicara. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan yang ingin live, silakan karena ada pelayanan besok. Terima kasih Bu Tanti udah join. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berinteraksi? Saya tutup recording.